Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai, Ibu akan mengabsen kehadiran kalian terlebih dahulu. Jadi bagi nama yang Ibu sebutkan, silakan untuk mengangkat tangan kalian. Aldi Baskoro, Muhammad Zakaria, Rani Dwi Hapsari, Triska Skar Arum, Zara Ristiani. Alhamdulillah masuk semua ya hari ini. Oke, langsung saja. Materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang teks negosiasi. Mungkin ada yang udah tahu apa sih itu teks negosiasi, silahkan. Ya, Rani? Bagus. Silahkan beri tepuk tangan untuk teman kalian. Baik, jadi di sini Ibu akan menambahkan apa sih itu teks negosiasi. Jadi teks negosiasi itu adalah teks yang di dalamnya berisi dialog atau tuturan yang terdiri dari dua orang atau lebih, yang di dalamnya itu ada perdebatan untuk mencapai suatu kesepakatan yang sifatnya itu menguntungkan bagi kedua belah pihak. Jadi pihak A dan pihak B itu saling menguntungkan, tidak ada yang salah satu dirugikan atau keduanya dirugikan, itu tidak. Justru mereka berdua itu saling menguntungkan. Oke, pada pagi hari ini Ibu tidak akan menjelaskan mengenai ciri-ciri teks negosiasi atau unsur kebahasaan teks negosiasi maupun struktur dari teks negosiasi itu sendiri, itu tidak, karena materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang yang pertama itu bagaimana cara menyampaikan dan mengungkapkan pengajuan, penawaran, dan juga cara untuk mencapai kesepakatan. Kemudian selanjutnya itu bagaimana cara untuk menilai hasil kerja dari kelompok lain, tentang praktek dalam bernegosiasi di dalam kelas. Bu, memangnya ada cara untuk menyampaikan dalam bernegosiasi itu seperti apa sih? Emang itu penting? Nah, di sini akan Ibu bahas bagaimana cara untuk menyampaikan dalam bernegosiasi itu yang baik dan benar. Yang pertama adalah bersikap sopan santun. Jadi kita kalau bernegosiasi dengan siapapun itu dan dimanapun, hendaklah bersikap sopan santun karena ini sangat penting. Walaupun terkadang terlihat sepele, tapi ini memiliki poin penting. Jadi kita itu jangan bersikap berkata kasar atau tidak sopan, apalagi terhadap yang lebih tua, itu jangan. Kemudian poin kedua adalah kita tidak boleh memaksa kehendak orang lain atau menekan. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah jika kita bernegosiasi dengan orang lain dan orang itu belum sepakat dengan apa yang kita mau, nah kita bicara baik-baik, jangan ada unsur kepemaksaan atau penekanan terhadap pihak lain, itu jangan. Jadi harus ada kerelaan. Poin nomor 2 ini. Kemudian yang nomor 3 itu adalah disertakan alasan yang jelas. Jadi kita kalau dalam bernegosiasi itu kita harus menyertakan alasan-alasan yang mendukung dan menguatkan dalam membujuk si pihak lain agar pihak lain tersebut dapat sepakat kegiatan bernegosiasi tersebut. Jadi antara pihak A dengan pihak B itu tidak ada yang namanya keterpaksaan. Tambahan untuk poin cara menyampaikan dalam bernegosiasi itu yang pertama itu menentukan solusi dan menjadi sarana menyelesaikan masalah. Jadi kita itu yang pertama harus tahu dulu masalahnya itu apa, dan cara untuk mencapai solusinya itu antara kedua belah pihak saling menyetujui itu bagaimana. Dan yang kedua itu ada
pertahankan komitmen atau pendapat kita. Jadi dalam bernegosiasi itu kita sebisa mungkin untuk mempertahankan pendapat kita, pandangan kita. Terus nanti dikomunikasikan, didiskusikan dengan pihak lain. Kemudian yang selanjutnya adalah syarat tercapainya dalam bernegosiasi. Yang pertama adalah saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Jadi misalkan pihak A dan pihak B ini bernegosiasi untuk menentukan suatu kesepakatan di antara mereka berdua. Jangan sampai pihak A itu merasa dirugikan ataupun pihak B yang merasa dirugikan, itu jangan, karena di sini sifatnya itu syaratnya itu harus kedua-duanya itu harus saling menguntungkan satu sama lain. Kemudian yang kedua adalah bersifat praktis dan dapat diterapkan. Jadi ini tuh bisa diterapkan dimanapun, baik itu di lingkup sekolah, di lingkup keluarga, mungkin di masyarakat juga, agar mencapai titik kesepakatan sehingga kedua belah pihak itu sepakat dalam bernegosiasi. Oke, untuk lebih lengkapnya, berikut ini ada tayangan slide untuk kalian semua. Oke anak-anak, sampai di sini adakah yang ingin kalian tanyakan atau mungkin kurang jelas? Silahkan. Oke, jadi tidak ada pertanyaan, berarti kalian semua udah paham ya. Kalau begitu, Ibu mau tanya, di sini siapa yang tahu contoh kegiatan bernegosiasi di lingkungan masyarakat? Silahkan tunjuk kata. Ya, Adriska? Ya, betul. Jadi kegiatan bernegosiasi di lingkungan masyarakat itu kerap kali terjadi di pasar ya, tapi akan Ibu tambahkan yaitu di pasar tradisional. Mengapa? Karena kalau di pasar modern seperti swalayan, mall, atau minimarket itu tidak ada kegiatan bernegosiasi. Karena pada prinsipnya si pembeli itu akan mengambil barang yang akan mereka beli kemudian langsung membayar ke kasir. Jadi tidak ada kegiatan tawar-menawar. Beda halnya dengan pasar tradisional. Kalau pasar tradisional itu masih sangat kental akan budaya tawar-menawar, bernegosiasi antara penjual dan pembeli untuk menentukan harga tengah antara mereka berdua mencapai suatu kesepakatan. Jadi ini hanya terjadi di pasar tradisional saja ya. Ingat, kalau pasar modern itu tidak terjadi kegiatan negosiasi. Kalau di lingkungan sekolah, mungkin Anda yang ingin berpendapat, contohnya itu seperti apa? Silahkan. Ini sering sekali loh terjadi, terutama di dalam kelas yang kebanyakan itu kurang disadari oleh murid-murid ya. Yaitu yang pertama, itu ketika ulangan. Misalkan guru itu mau memberikan ulangan besok, tapi murid-murid sebagian besar itu, Bu, jangan besok, minggu depan aja. Nah, itu secara tidak langsung terjadi kegiatan bernegosiasi antara guru dengan murid. Akhirnya setelah pikir panjang, guru juga berpikir untuk, oke, jadi murid itu supaya belajar lebih maksimal, sehingga akan mencapai titik tengahnya, yaitu akan dilaksanakan ulangan minggu depan. Oke, sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Tapi sebelum itu, Ibu akan membagikan kelompok kalian menjadi 2 kelompok. Dan di sini udah ada kelompok Ibu yang bagi. Yang pertama itu Aldi sama Rani, kelompok 1. Dan kelompok 2 itu ada Muhammad, Triska, sama Zara. Silahkan untuk kalian semua itu duduknya secara berkelompok, karena ini tugas berkelompok di mana kalian harus membuat teks negosiasi bebas. Temanya bebas, baik itu di sekolah, di keluarga, atau lingkungan masyarakat itu bebas. Tapi dengan catatan tidak boleh copy paste dari Google. Cukup jadikan referensi saja.
Dan ini ada tambahan informasi, dikarenakan waktunya itu tidak cukup apabila kedua kelompok ini maju, sehingga nanti ada salah satu kelompok yang akan maju ke depan, sedangkan kelompok lain yang tidak maju itu silahkan untuk menanggapi, mengevaluasi, dan juga menilai dari kegiatan bernegosiasi teman kalian yang ada di depan. Jadi silahkan diisi di lembar jawaban yang telah dipersiapkan. Silahkan bekerja. Oke, sudah 20 menit ini, jadi sudah ditentukan juga siapa yang mau maju. Silahkan untuk kelompok 2 maju ke depan, dan untuk kelompok 1 silahkan untuk menilai hasil dari kegiatan bernegosiasi teman kalian yang ada di depan. Oke, silahkan untuk tugasnya itu nanti dikumpulkan ke depan beserta hasil evaluasi atau penilaian dari teman kalian itu silahkan dibawa ke depan. Informasi ini bagi yang maju itu akan dapat tambahan nilai. Oke, tidak terasa waktunya udah habis. Jadi sampai ketemu minggu depan. Terima kasih untuk kelas hari ini, sangat bagus sekali. Semoga ilmu yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat, dan apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.